Aku ini, jangan takut. Begitu sabda Yesus kepada para rasul di tengah malam buta, di tengah goncangan angin, di tengah laut yang bergelora. Yesus datang untuk menenangkan mereka. Aku ini, jangan takut. Salam jumpa bersama saya Pastor Kris dalam berbagi inspirasi hari ini. Baru pertama kali ini saya memakai seperti ini. Karena apa? Karena dalam ketakutan diserang oleh virus corona COVID-19. Nah, lihat saja, sudah pakai face shield, sudah pakai masker, sudah pakai semua untuk membela diri, membentengi diri dari terjangkit oleh virus corona COVID-19. Dan bagus sabda Tuhan hari ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di tengah-tengah ketakutan karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus datang sekali lagi kepada kita untuk menenangkan kita. Perahu-perahu keluarga, ada keluarga-keluarga yang sudah terjangkit COVID-19. Tuhan Yesus mau bilang, kamu yang seperti para murid terombang-ambing di tengah lautan kehidupan karena terpaan COVID-19. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, kepada mereka yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh rezeki setiap hari karena pandemi COVID ini, juga Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kamu semua, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itulah pengalaman pergumulan kita setiap hari di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Untuk apa? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, memang dalam hidup di dunia ini kita tidak akan luput dari terpaan angin seperti sekarang ini. Saya punya muka hampir terbang juga, face shield hampir terbang karena angin yang kencang. Dan begitu ada banyak macam tipe angin yang membuat perahu kita terombang-ambing, bahkan hidup kita bisa terbang melayang. Tapi Yesus datang pada waktunya seperti dia datang untuk para murid, menenangkan, menguatkan, memberikan keteguhan hati. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku terkasih, apa yang boleh kita ambil sebagai inspirasi hari ini? Yang pertama, tidak pernah kita akan luput dari angin topan kehidupan. Perahu kita tidak pernah akan tenang dalam kehidupan ini. Tapi percaya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kendati ada gelombang, kita tahu di sana ada tujuan yang jelas. Di sana ada pelabuhan yang aman. Dan Yesus selalu menyertai kita untuk sampai di tujuan sana. Dia menjadi jaminan bagi kita, tidak pernah akan gagal, tidak pernah akan lenyap, tidak pernah akan binasa. Bersama dia kita akan tiba di pelabuhan yang aman dengan selamat. Dan yang ketiga, fokus pada Tuhan Yesus. Ketika Petrus fokus pada Tuhan Yesus, lihat, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus fokus pada ombak, fokus pada angin kencang, dan dia menjadi ragu-ragu, dia menjadi takut, dan dia menjadi tenggelam. Karena apa? Petrus berubah fokus. Petrus pindah fokus dari Yesus kepada ombak, kepada angin, kepada bahaya. Dan akibatnya dia menjadi takut dan dia menjadi tenggelam. Ini poin penting, menjadi inspirasi bagi kita hari ini. Kita dalam hidup ini fokus kemana? Ada yang gagal fokus, tapi ada yang pindah fokus. Gagal fokus berarti tidak mampu untuk tertuju kepada sesuatu. Petrus bukan gagal fokus. Petrus pindah fokus dari Yesus ke
ombak, dari Yesus ke angin, dari Yesus ke bahaya, dari Yesus ke hal yang negatif, dan akibatnya dia tenggelam. Dia dalam bahaya. Kita pun dalam hidup sehari-hari banyak kali bukan saja gagal fokus, tapi pindah fokus dari Yesus ke hal yang negatif. Dari Yesus ke pandemi COVID saja. Akibatnya kita menjadi takut dan kita menjadi tenggelam. Pindah fokus dari Yesus ke kekurangan pasangan. Akibatnya kita menjadi curiga dan kita menjadi bertengkar dan rumah tangga dalam bahaya. Pengalaman Petrus mengajak kita untuk apa? Fokus pada Tuhan Yesus. Begitu Yesus arahkan, Yesus ulurkan tangannya untuk menggapai Petrus supaya Petrus fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Dan begitu Petrus ulurkan tangannya, mereka ketemu, fokus tersambung lagi, dan apa yang jadi? Mereka kembali ke perahu dan hidup jadi kuat. Hidup jadi tenang. Hidup jadi berarti. Karena apa? Fokus ketemu fokus. Uluran tangan Yesus ketemu uluran tangan Petrus. Mereka jadi satu dengan Yesus. Tapi juga mereka jadi satu dengan komunitas. Masuk kembali dalam perahu. Ada dua fokus. Yang utama yaitu fokus kepada Yesus. Tetapi nyata juga dalam persekutuan. Masuk dalam perahu dan hidup mereka menjadi kuat, menjadi bermakna. Mari kita arahkan fokus kita pada Tuhan Yesus, tapi itu nyata dalam persekutuan, dalam hidup bersama, dalam perahu yang satu dan sama. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.